Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman mengenai topik kurikulum merdeka. Modul 1, kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum ibarat jantungnya pendidikan. Maka apabila jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak akan lancar dan hal ini akan berakibat fatal. Menurut Ralph Tyler dalam buku The Basic Principle of Curriculum, terdapat 4 komponen kurikulum, di antaranya 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode atau cara, 4. Evaluasi. Sedangkan klasifikasi komponen kurikulum terdiri dari 1. Tujuan pembelajaran atau konten, 2. Panduan pedagogi, 3. Panduan asesmen. Ketiga komponen kurikulum tersebut digunakan untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum untuk memandu proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan, maka kitalah yang terus beradaptasi mengembangkan kurikulum sesuai konteks dan karakteristik murid-murid kita. Mengapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Demi menuntun kodrat murid, pendidik harus mengikuti tren kehidupan murid, dan semua yang bergerak di bidang pendidikan harus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Oleh karena itu, kurikulum perlu diubah. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Adanya perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah serta perubahan yang terus terjadi di sekitar kita menyebabkan kurikulum perlu diadaptasi. Dan bentuk adaptasi harus sesuai dengan kebutuhan murid. Caranya yaitu dengan merancang KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, di mana dalam penyusunannya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, melainkan faktor budaya dan juga sosiologis. KOSP disesuaikan dengan kebutuhan murid. Modul 2, Kurikulum Merdeka. Prinsip umum pembelajaran. Untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas, 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Harapannya, perbedaan kompetensi dan potensi setiap murid dapat difasilitasi sehingga murid mendapatkan hak belajarannya dengan baik. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Guru membantu murid menemukan dan menumbuhkan motivasi internal. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Keseimbangan kognitif dan sosial emosional menjadi penting bagi murid untuk menumbuhkan budi pekerti. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. Murid tumbuh dan berkembang berdasarkan konteks kebudayaan di sekitarnya. 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Murid merupakan generasi penerus masa depan yang akan menjaga dan mengisi keberlanjutan kehidupan. Diharapkan, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung beragamnya kebutuhan, bakat, minat, dan potensi murid. Capaian pembelajaran atau yang sering kita sebut dengan CP. CP sama dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. CP memuat 2 hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial. CP dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun.
Satu fase memiliki rentang 1-3 tahun. Fase A kelas 1 dan 2 SD, fase B kelas 3 dan 4 SD, fase C kelas 5 dan 6 SD, fase D kelas 7-9 SMP, fase E kelas 10 SMA, dan fase F kelas 11 dan 12 SMA. Pembagian fase tersebut tujuannya adalah memberikan rentang waktu yang lebih leluasa kepada murid dan memberikan waktu yang lebih fleksibel kepada guru. Struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Di jenjang PAUD, murid belajar melalui kegiatan bermain yang mencakup literasi, numerasi, agama, moral, dan lain sebagainya. Di jenjang sekolah dasar, IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Hal ini dikarenakan anak usia SD masih dalam tahap berpikir konkret, holistik, komprehensif, dan tidak detail. Di jenjang SMP, informatika menjadi mata pelajaran wajib. Di jenjang SMA, murid lebih dipersiapkan kepada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya, sehingga pembelajaran dibagi menjadi mata pelajaran umum dan program peminatan. Sedangkan di jenjang SMK, sekolah dapat mengambil kelompok mata pelajaran vokasi atau prakarya dan berkolaborasi dengan masyarakat industri sekitar. Pembelajaran berbasis proyek ditujukan untuk penguatan profil pelajar Pancasila melalui tema 1. Gaya hidup berkelanjutan, 2. Kearifan lokal, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. Bangunlah jiwa dan raganya, 5. Suara demokrasi, 6. Berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, 7. Kewirausahaan. Dalam kurikulum Merdeka terdapat 3 alternatif model pembelajaran. Model pertama yaitu model reguler, di mana model ini sudah umum digunakan. 2. Model blok. Waktu pelajaran dikelola dalam bentuk blok-blok waktu. Misalnya, IPAS 3 bulan pertama digunakan untuk pembelajaran IPA dan 3 bulan berikutnya untuk pembelajaran IPS. 3. Model kolaborasi. Guru berkolaborasi sedemikian rupa untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan asesmen untuk mata pelajaran yang terpadu. Perangkat ajar dalam kurikulum Merdeka, modul ajar, modul proyek, buku non-teks, video, dan media cetak atau digital. Sekian penyebaran pemahaman dalam topik kurikulum Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Drop it.